Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Tetap semangat masih di kegiatan kita seminar hasil pelindungan bahasa dan sastra di KKLP Pelindungan. Baik, pada sesi kedua ini saya akan mengundang 3 pemakalah hasil. Ini ada Ibu ya, Ibu Dara Daratila Asri, Asep Juanda, Ibu Yunita Sam. Mbak Ep ini Mas Ep ya. Baik. Bapak Ibu peserta seminar dan para makalah yang berbahagia, kita akan mendengarkan paparan hasil dari ketiga narasumber di ruangan Zoom ini. Yang pertama kami persilahkan Ibu Dara nanti akan menyampaikan terkait dengan vitalitas sastra lisan ya. Waktu saya berikan 15 menit dari sekarang. Silakan Mbak Dara. Oke, terima kasih Mbak Yudit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang vitalitas sastra lisan Si Jombang yang merupakan ikon Kabupaten 50 Kota yang terancam punah. Sebentar, saya kirim dulu. Ya, silakan Mbak Dara. Sudah tampil Mbak Yudit? Sudah Mbak. Oke, terima kasih. Ya. Penelitian ini berawal dari kegiatan pemetaan sastra di Kabupaten 50 Kota. Nah, kegiatan pemetaan itu kami lakukan berdua dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, yaitu saya sendiri dengan Ibu Fitria Dewi. Nah, dari hasil pemetaan itu kami mendapat gambaran secara kasat mata bahwa Si Jombang dalam kondisi terancam punah. Nah, tentu asumsi seperti itu tidak bisa diambil menjadi sebuah patokan dalam sebuah penelitian, tetapi harus melakukan kajian ulang yaitu vitalitas. Nah, dalam penelitian vitalitas ini saya yang diketuai oleh Pak Rahmat Hidayat dari Badan Bahasa melakukan khusus penelitian Si Jombang di sebentar. Saya tidak. Oke. Saya melakukan penelitian Si Jombang ini di Kabupaten 50 Kota. Nah, pemetaan itu sebenarnya di tahun 2021 ini Balai Bahasa Padang melakukan 2 kegiatan pemetaan di Kabupaten Tanah Datar dan di Kabupaten 50 Kota. Nah, khusus untuk Kabupaten 50 Kota, saya dan Ibu Fitria Dewi yang melaksanakannya. Nah, pemetaan di Kabupaten 50 Kota itu meliputi sastra lisan, kemudian sastra cetak, dan manuskrip. Nah, kemudian untuk sastra lisan, ketika selesai untuk data sementaranya, kami mendapatkan ada 16 sastra lisan, kemudian ada beberapa sastra cetak dari koleksi dari Buya Putra dan keluarga almarhum Damhuri. Nah, di sastra cetak ini juga mungkin di tayangan ini dapat dilihat apa saja yang kami dapatkan, dan sebagai informasi sebenarnya ini bukan sastra cetak, tetapi bagi kita di Badan Bahasa yang bergelut di bidang bahasa ada perlunya juga saya menginformasikan bahwa di koleksi Buya Apriya Putra itu kami juga menemukan kamus bahasa Minangkabau.
yang ditulis dalam bahasa Arab Amiyah, yang katanya kalau bahasa Arab Amiyah itu bahasa Arab pasar gitu, artinya yang digunakan dalam keseharian, dan penjelasannya itu ditulis dalam Arab dengan bahasa Melayu Minangkabau. Kemudian untuk manuskrip itu kami menemukan beberapa koleksi yang dalam hal ini untuk manuskrip kami tidak hanya mendapatkan data di Kabupaten 50 kota, tetapi juga mendapatkan informasi dari tim peneliti kelompok kajian politika Fakultas Sastra Universitas Andalas yang mereka telah melakukan digital terhadap naskah-naskah yang tercantum di sini. Ada koleksi milik Pak Makmur, Datuk Rajo Malano, kemudian berikutnya ada 3 koleksi. Dari 3 koleksi itu semua sudah didigitalkan oleh kelompok kajian di Universitas Andalas. Kemudian untuk koleksi manuskrip Surau Hidayatul Wahid itu baru kami lakukan inventarisasi. Kemudian ada juga koleksi dari Buya Putra. Nah, dari hasil pemetaan itu kami melihat untuk sastra lisannya, kami melihat bahwa ada 3 sastra lisan yang terancam punah, yaitu Sijobang, Sirompak, dan Nolam. Nah, Sijobang ini, sebelum saya masuk ke Sijobang, saya ingin mengemukakan di sini terlebih dahulu sastra lisan Nolam. Nah, sastra lisan Nolam ini terdapat di daerah Jorong Talang, Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Itu kondisinya juga terancam, boleh katakan kalau untuk di daerah itu di saat saya turun pemetaan itu tidak ada penuturnya lagi, tetapi penutur yang kami temukan itu adalah penutur dari daerah tetangganya yaitu Mungka. Nah, itu pun sudah di umur mendekati lewat 70 dan mendekati 70. Nah, karena kondisi yang seperti itu untuk Nolam di tahun ini juga sudah kami lakukan revitalisasinya. Kemudian untuk Sirompak, kami berdasarkan informasi di lapangan bahwa kesenian Sirompak ini memang dalam kondisi terancam punah, tetapi terkait dengan Sirompak itu sendiri tidak memungkinkan untuk dilakukan revitalisasi. Nah, Sirompak ini adalah semacam nyanyian atau dendangan dalam bentuk mantra yang bertujuan, mungkin bahasa populernya Sirompak itu seperti si Jundai. Artinya ada seorang laki-laki yang menyukai seorang perempuan, kemudian perempuan itu tidak menyukainya dan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, dan akhirnya si laki-laki ini memantrainya. Nah, di dalam itulah asal mulanya Sirompak. Jadi ada nyanyian dengan menggunakan media gasyang tangkurak atau gasing tengkorak itu, ada nyanyian-nyanyiannya. Kemudian tradisi ini kalau dimainkan untuk sebuah pentas seni saja pada saat ini pun masih memiliki dampak yang kurang baik bagi perempuan yang dulunya pernah terkena dampak Sirompak ini gitu, terkena mantra Sirompak ini. Nah, jadi masyarakat karena sudah pemahamannya dengan agama semakin kuat, mereka tidak berkenan dengan tradisi ini, dan juga kalaupun ditampilkan hanya sebagai pertunjukan seni biasa saja yang dibutuhkan oleh Dinas Kebudayaan, seperti itu. Kemudian untuk Sijobang adalah sastra yang khas menurut saya, terdapat di Kabupaten 50 Kota.
Dan tidak semua daerah juga yang ada di Kabupaten 50 Kota memiliki tradisi Sijobang ini gitu. Sijobang ini kami temui di daerah Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota. Nah, Sijobang ini sudah pernah diteliti oleh Nigel Philip pada tahun 1975 sampai 1976 yang terbit dalam bentuk buku pada tahun 1981. Nah, Sijobang ini adalah nyanyian puisi naratif yang mengisahkan kepahlawanan Anggunan Tongga Magek Jabang. Pertunjukan Sijobang ditampilkan dengan iringan bunyi, jentikan atau hentakan kotak korek api pada permukaan lantai atau meja. Kotak korek api itu berisi separuhnya sehingga menghasilkan bunyi yang ritmis sesuai dengan tempo lagu yang dinyanyikan tukang Sijobang. Nah, bunyian dari kotak korek api tersebut akan menghasilkan bunyi yang bagus kalau kata tukang Sijobang dimainkan berlaikan papan. Nah, penampilan Sijobang penampilan duduk dengan posisi kaki dan lutut ditegak sebagai penopang kiri menutup tepi. Nah, ketika itu tukang itu akan menjamkan mata dan hanya untuk konsentrasi agar alur cerita yang akan dia sampaikan tidak ada yang terlupa seperti itu. Karena Sijobang ditampilkan dengan cara duduk di lantai dan mata kaki tukang Sijobang juga berfungsi sebagai instrumen. Dia akan memukulkan mata kaki kanannya. Nanti akan saya tampilkan seperti apa. Sijobang tidak hanya bisa diiringi instrumen dari kotak korek api, tetapi juga bisa dengan alat musik kecapi. Nah, dengan adanya dua instrumen ini, masyarakat di Kabupaten 50 Kota menyebut Sijobang, ada Sijobang korek api dan Sijobang kucapi, seperti itu. Nah, penelitian ini fokus dilaksanakan di Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota. Nah, kajian vitalitas yang kami lakukan ini mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kajian vitalitas sastra difokuskan pada sastra lisan yang disertai performa atau pertunjukan, pementasan dan memiliki komunitas pendukung atau penonton. Kemudian sastra lisan tersebut harus memiliki nilai estetika tinggi yang dihasilkan oleh seniman atau maestro. Kemudian sastra lisan tersebut memiliki kekhasan unik dan milik kolektif masyarakat tertentu yang sudah turun-temurun. Saya pikir Sijobang masuk ke dalam batasan yang seperti ini. Selanjutnya, indikator pengujian vitalitas ini ada 8. Di situ itu ada pewaris di kalangan generasi muda, jumlah penutur atau proporsi penutur sastra lisan dalam populasi penduduk, peralihan ranah, alih wahana, eksistensi dalam pembelajaran di sekolah, kemudian sikap pemerintah terhadap sastra lisan, kemudian sikap masyarakat terhadap sastra lisan, dan jumlah kualitas dokumentasi sastra lisan tersebut. Nah, adapun tingkat status vitalitas sastra lisan tersebut, artinya ini hasil akhir dari kajian ini menunjukkan adanya aman, rentan, kemudian mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Hasil dari penelitian ini saya dapat membukakan bahwa pewaris di kalangan generasi muda mengacu pada indikator ini tidak ditemukan generasi muda yang bisa menuturkan Sijobang. Ketika pertunjukan Sijobang ditampilkan pun nyaris tidak ada peminat dari kalangan generasi muda. Kemudian dari sejumlah penutur, jika kita anggap Sijobang adalah milik Kabupaten 50 Kota atau milik masyarakat Nagari Talang, alangkah tidak berimbangnya dengan jumlah satu penutur dengan banyaknya jumlah penduduk seperti itu. Kemudian
peralihan ranah yang dimaksud di sini adalah mengacu pada tempat dan acara penyelenggaraan. Si Jobang ditampilkan di tempat apa saja dan pada acara apa saja. Si Jobang dapat dipertunjukkan pada semua tempat kecuali surau. Si Jobang biasa dipertunjukkan pada upacara adat pesta perkawinan, khitanan, dan penggalangan dana untuk pembangunan fasilitas umum. Si Jobang tidak lazim ditampilkan pada upacara keagamaan. Upacara keagamaan di Minangkabau sudah memiliki ranah seni tersendiri pula, yakni seperti seni yang bernuansa Islam, yaitu salawat ulang, dikir, atau barzanji. Kemudian alih wahana, peralihan suatu karya sastra atau seni ke media lain seperti karya sastra ke film dan sebagainya. Berdasarkan informasi yang didapat, si Jobang belum mengalami alih wahana tersebut. Begitu. Kemudian yang kelima, eksistensi sastra lisan dalam pembelajaran di sekolah. Eksistensi sastra lisan si Jobang dalam ranah pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten 50 Kota belum terlihat gitu. Nah, sikap pemerintah terhadap sastra lisan. Nah, di sini ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, yaitu mengusulkan Datuk Kodo sebagai maestro seni kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi dari hasil wawancara kami kemarin hari itu, beliau belum lolos untuk sebagai seorang maestro. Kemudian melakukan revitalisasi si Jobang berbasis sekolah dengan peserta siswa SLTP dan SLTA pada tahun 2014, tetapi dari informasi yang kami dapatkan belum berdampak atau belum memperlihatkan hasil yang maksimal, dan kegiatan itu dilakukan di Payakumbuh Kota, sementara si Jobang itu hidup di daerah jauh dari pusat kota, yaitu di daerah Jorong Talang itu, dan ketika kami tanya itu saya dan Dinas Pendidikan juga menyatakan bahwa ketidakberhasilan itu bisa jadi pertama perbedaan mungkin bukan bahasa, tetapi pertama mungkin ketertarikan siswa dengan seni tradisi tersebut, kemudian isi tuturan dari tukang si Jobang tidak begitu dipahami oleh siswa atau pelajar. Kemudian menampilkan pertunjukan si Jobang pada acara-acara kebudayaan. Itu yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota. Kemudian sikap masyarakat terhadap sastra lisan. Sikap positif masyarakat sangat mempengaruhi sastra lisan si Jobang untuk bertahan hidup. Saya pikir ini tidak hanya si Jobang, tetapi seni tradisi lain di Indonesia ini, kalau ada sikap positif dari masyarakat, dia akan tetap bertahan hidup. Namun kondisi ini tidak demikian halnya dengan si Jobang, dengan ya alih-alih kembali kita mungkin menyalahkan budaya populer, di tengah masyarakat cukup ampuh mengalihkan minat orang terhadap si Jobang. Kemudian orang lebih suka mengundang organ tunggal untuk acara perkawinan daripada mengundang tukang si Jobang untuk berdendang. Dan saya pernah mendengarkan dari hasil bincang kami dengan maestro Bapak Asrul atau Datuk Kodo itu, sebuah keluarga melakukan rundingan untuk acara apa yang akan dilaksanakan pada pesta perkawinan itu. Yang muda akan mengatakan organ tunggal saja, dan kalau orang tua memberikan usul bagaimana kalau mengundang si Jobang, mereka langsung tidak berkeinginan, dan bahkan ironinya si mempelai pun daripada si Jobang lebih baik tidak ada pestanya, seperti itu gitu. Itu gambaran yang saya dapatkan ketika kami wawancara. Selanjutnya jumlah dan kualitas dokumentasi. Ada beberapa hasil dokumentasi si Jobang, diantaranya yang dapat saya kemukakan di sini, yaitu
penelitian yang dilakukan oleh Nigel Philip itu menurut saya dari bukunya yang saya lihat bahwa itu dokumentasi yang sangat bagus karena menurut pengakuan dari Datuk Kodo sendiri sebagai penutur Si Jombang itu hasilnya itu adalah 64 pita kaset dan beliau bertutur tidak bisa satu malam, tetapi itu diselesaikan cerita Anggunan Tunggal itu dari awal sampai akhir itu memakan waktu 7 malam. Nah, kemudian dokumentasi yang cukup baik juga dari isi Padang Panjang yang dilakukan pada tahun 1990 menurut pengakuan Datuk Kodo. Kemudian Dinas Kebudayaan Kabupaten 50 Kota juga pernah melakukan dokumentasi audiovisual, tetapi itu baru bagian kecil atau sisi lain tentang cerita Anggunan Tunggal, artinya tidak cerita Anggunan Tunggal dari awal sampai akhir itu belum terdokumentasi di Dinas Kebudayaan. Kemudian melalui buku pemetaan sastra lisan Minangkabau yang dilakukan oleh Ibu Adrieti Amir almarhum bersama rekan-rekan beliau. Kemudian informasi terbaru dokumentasi Si Jombang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 yang dikemas dalam buku Direktori Sastra Lisan di Sumatera Barat yang dieditori oleh Dr. Sudarmoko. Dan ini pun sudah dilakukan dokumentasi dalam bentuk audiovisual. Tetapi bincang-bincang itu belum dokumentasi audiovisual yang cerita Anggunan Tunggal yang oleh Kodo. Kemudian ada beberapa dokumentasi melalui YouTube, bisa saja Jombang 10 Si Jombang tumbuh, informasi tentang audiovisual itu hanya cuplikan-cuplikan pendek dari Si Jombang. Penutup, dari 8 indikator pengujian vitalitas sastra lisan Si Jombang membuktikan bahwa sastra lisan tersebut dalam kondisi terancam punah. Dilihat dari segi penutur, sudah berusia lanjut dan tinggal satu-satunya penutur aktif. Nah, memang ketika kami ke lapangan dengan Pak Rahmat, saya informasikan di sini ada 4 penutur lagi yang bertemu sama kami, dan itu penutur yang tidak bisa menuturkan Anggunan Tunggal dari awal sampai akhir itu 1. Kemudian ada penutur perempuan hanya belum pernah menuturkan Si Jombang, dia hanya bisa berdendang seperti kita berdendang di rumah menidurkan anak-anak kita gitu. Kemudian ada penutur yang hanya sekedar merintang hari, duduk di lapau, kemudian teman-teman sesama minum kopi minta dia bertutur, hanya seperti itu, dan dia tidak bisa lagi menuturkan itu ketika kami wawancarai. Kemudian ada lagi di Buya Edison, nama beliau cukup unik, banyak tradisi yang beliau kuasai. Beliau bisa menuturkan Si Jombang dan terpaksa berhenti karena kondisi beliau yang sudah menjadi seorang buya begitu, jadi tidak pantas, bukan tidak boleh, tapi tidak pada ranahnya beliau untuk menjadi tukang Si Jombang. Kemudian di daerah yang sama dengan Datuk Kodo ada Datuk Nanrongyang, beliau juga bisa menuturkan Si Jombang, tetapi terpaksa berhenti karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Nah, artinya memang satu-satunya penutur yang bisa menuturkan Si Jombang itu tinggal Datuk Kodo yang pernah menjadi informan bagi penelitian Nigel Philip tersebut. Sastra lisan Jombang sudah jarang ditanggap dan digunakan dalam ranahnya, kemudian sikap generasi muda yang diharapkan dapat menjadi pewaris sastra lisan itu pun tidak dapat diharapkan. Demikian pula halnya dengan masyarakat pendukung atau pemilik sastra lisan Jombang yang tidak tertarik lagi dengan warisan budayanya. Meskipun demikian, sastra lisan Jombang telah memiliki dokumentasi dari beberapa bentuk yang dapat menjadi sumber informasi bagi pemerhati dan Mbak Dara, waktunya.
Oke, habis ya. Iya. Makasih Mbak Yudi. Karena tawaran saya melakukan revitalisasi dengan model berbasis komunitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dara, menarik sekali kajian vitalitas sastra lisan si Jombang ya. Ini ikatan kabupaten 50 kota terancam punah. Yang saya garis bawahi di sini bahwa si Jombang ini adalah nyanyian puisi naratif. Yang menariknya lagi, tadi saya mendengar ada alat alat korek api ya Mbak, dikaitkan dengan mata kaki sehingga menimbulkan sebuah alat musik. Tapi tahan dulu, jangan dijawab, nanti kita diskusikan sama-sama. Ini menarik sekali. Saya lanjutkan dengan saya lanjut pemateri kedua. Ini ada Pak Mas Asep Juanda yang akan menyampaikan vitalitas sastra Hikayat Nur Muhammad di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Waktu untuk Mas Asep 15 menit dari sekarang. Silakan Mas Asep. Halo. Halo, sudah ada suara saya? Baru muncul. Ya, silakan Mas Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Kang Ganjar, yang kami hormati Mbak Anita, Koordinator, kemudian juga Ketua Panitia, Mas Ahid, dan Bapak Ibu semuanya yang sekarang sama-sama hadir dalam acara ini di ruang sastra. Saya akan menyampaikan apa yang tadi diungkapkan oleh Mbak Yudit, yaitu berkaitan dengan vitalitas sastra lisan hikayat Nur Muhammad di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Tapi sebenarnya ini yang disampaikan oleh saya sedikit saja untuk tayangannya. Jadi kalaupun tadi Bu Mbak Dara itu menambah paparannya juga, saya dengan senang hati begitu tetap menyimak apa yang disampaikan oleh Mbak Dara. Kemudian selanjutnya yang siogianya selayaknya menyampaikan paparan ini ya Ketua Hizki Badan Bahasa Mas Ahid begitu. Tapi karena beliau juga sedang disibukkan juga dengan pelaksanaan seminar ini, ya saya dapat dikatakan mewakili beliau lah dalam menyampaikan paparan mengenai vitalitas sastra lisan ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasannya mengenai sastra lisan Hikayat Nur Muhammad ini, sebagaimana Mbak Dara juga tadi, bahwasannya kami peroleh informasinya berdasarkan pemetaan sastra yang dilaksanakan oleh tim perlindungan sastra Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Gitu. Di antara beberapa sastra lisan tersebut terdapat itu Hikayat Nur Muhammad. Berdasarkan informasi yang ada juga, bahwasannya Hikayat Nur Muhammad ini sudah jarang dipentaskan, sudah jarang dilantunkan, dan juga maestro pelaksananya juga sangat sedikit, bahkan ya di bawah 3 orang, dalam artian bahwasannya Hikayat Nur Muhammad itu dalam kondisi terancam punah gitu. Nah, oleh sebab itu kami coba laksanakan vitalitas ini ya berkaitan teknik-teknisnya bagaimana tadi dilaksanakan juga oleh Mbak Dara, tapi kemudian antaranya yang dilaksanakan yaitu melalui observasi, kemudian juga kuesioner dan wawancara. Baik, sebelum lanjut ke vitalitas, saya sampaikan dulu berkaitan dengan keberadaan Provinsi Kepulauan Riau. Bahwasanya Provinsi Kepulauan Riau terletak di jalur perdagangan Selat Malaka, sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, diantaranya Singapura dan Malaysia.
Nah, Provinsi Kepulauan Riau pernah menjadi pusat kerajaan Melayu Riau, Pahang Johor hingga tahun 1787 sampai dengan 1900 yang berkedudukan di Pulau Daik, Lingga, dan Pulau Penyengat. Nah, Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 2 kota, yaitu Kota Tanjung Pinang dan Batam, dan 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Anambas, dan Natuna. Walaupun secara kota kabupaten ataupun ibu kota kabupaten ini cukup sedikit, hanya 5, dan juga kota 2 gitu, tapi secara geografisnya ini sangat luas. Tapi dari geografi yang luas tersebut 95%-nya itu berbentuk lautan gitu. Jadi yang 7 kabupaten kota ini berarti sekitar 5% dari wilayah geografis yang ada di Kepulauan Riau gitu. Nah, dari 7 kabupaten kota tersebut, Kabupaten Lingga tadi yang sempat menjadi pusat kerajaan, ini juga menarik untuk dikaji berkaitan dengan karya-karya sastranya, karya tulisnya juga pada masa lampau gitu. Dan memang setelah dalam pemetaan tersebut dibuktikan banyak sastra-sastra lisannya, kemudian juga termasuk karya tulisnya dalam bentuk manuskrip gitu. Nah, selanjutnya Provinsi Kepulauan Riau pernah menjadi jalur perdagangan. Para pedagang dari India dan Arab banyak memberikan sumbangsi terhadap sastra lisan yang ada di Kepulauan Riau. Salah satu sastra lisan tersebut adalah Hikayat Nur Muhammad yang berada di Kabupaten Lingga, tepatnya yaitu di sebuah desanya Desa Musai. Walaupun hasil pengamatan kami memang untuk sastra lisan Hikayat Nur Muhammad ini terdapat juga di beberapa desa, bahkan juga kecamatan, namun secara kualitasnya dalam artian maestronya begitu yang menguasai terhadap Hikayat Nur Muhammad tersebut itu hanya ada di Desa Musai. Karena terbukti ketika kami mengunjungi beberapa desa sekitar kecamatan, informasi yang kami dapat tidak informasi yang diperoleh maestro yang berada di Musai ini. Selanjutnya berkaitan dengan Hikayat Nur Muhammad. Hikayat Nur Muhammad ini suka dilantunkan sebelumnya, yaitu pada acara-acara keagamaan sebenarnya, ataupun juga acara-acara selamatan yang dilantunkan oleh 1 orang atau 2 orang, dan ada beberapa yang lainnya yang ikut mengamini ataupun juga menjawab, atau katakanlah sebagai alok gitu dalam bahasa lain gitu. Nah, tapi hampir 20 tahun ini Hikayat Nur Muhammad sudah jarang dipentaskan, juga sudah jarang, bahkan sudah jarang terdengar gitu dilantunkan oleh para pelakunya. Jadi dengan demikian tentunya keberadaan Hikayat Nur Muhammad itu sudah keberadaannya sudah jarang, dan juga tentunya khususnya maksudnya sehingga bagi generasi muda banyak yang kehilangan jejak gitu, karena sudah jarang dilantunkan ataupun juga ditampilkan. Nah, Hikayat Nur Muhammad ini kalau ditelaah secara kandungannya sebenarnya menceritakan ketika semesta alam ini belum ada, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad. Kemudian dari Nur Muhammad inilah seluruh alam semesta beserta isinya diciptakan Allah Ta'ala, baik tanah, air, gunung, api, angin, malaikat, manusia, planet, dan lain sebagainya. Setelah alam semesta beserta isinya diciptakan, maka Nur Muhammad pun menemui masing-masing mereka. Setiap ciptaan tersebut dijumpai Nur Muhammad, maka mereka pun langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad pun menjawab salam mereka itu sambil bertanya, Waalaikumsalam, mengapa kalian terlalu mengelu-elukan saya? Mereka menjawab, terlalu mulia engkau wahai Nur Muhammad, ajari kami syahadat dan masukkan kami dalam Islam. Lalu Nur Muhammad mengajari mereka syahadat
dan mereka pun masuk Islam. Mereka merasa senang dan bahagia ketika sudah masuk agama Islam. Nah, yang dilanjutkan tersebut sebenarnya sudah tertulis dalam sebuah buku ataupun kitab, yaitu kitab Hikayat Nur Muhammad. Sebenarnya dalam tulisan tersebut bergandeng dengan hikayat yang lainnya, yaitu hikayat Nabi bercukur dan hikayat Nabi wafat adanya. Nah, kitab tersebut ditulis dengan huruf Arab Jawi atau Pegon, dan kemudian dengan bahasanya bahasa Melayu. Selanjutnya, bagaimana kaitannya antara Hikayat Nur Muhammad berkaitan dengan uji vitalitasnya. Jadi dengan demikian saya sampaikan berkaitan dengan vitalitas sastranya. Sebagaimana diketahui tentunya khususnya bagi pelindungan sastra tim pelindungan sastra sudah tidak asing lagi, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan juga, dan tadi sebagian juga sudah disampaikan oleh makalah yang pertama pada sesi ini. Nah, vitalitas sastra merupakan vitalitas atau daya hidup sastra yang menunjukkan intensitas, performa, dan eksistensinya dalam konteks sosial. Tingkatan status vitalitas sastra terdiri atas 1. Aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Nah, tingkatan status vitalitas sastra, sebagaimana tadi juga disampaikan, pertama punah artinya karya sastra tersebut sudah tidak ada performa dan pewarisannya. 2. Kritis, yang diidentifikasikan yaitu penutur sastra lisan tersebut hanya 1 orang dan berusia lanjut di atas 60 tahun. Tidak diwariskan lagi atau sistem pewarisan terhenti. Sudah tidak ada yang menanggap atau tidak dipentaskan dalam tradisi atau acara tertentu dan tidak digunakan dalam ranahnya. Kemudian yang ketiga tadi itu terancam punah, yaitu indikatornya adalah jumlah penutur sastra lisan tersebut di bawah 3 orang dan berusia lanjut di atas 60 tahun, tidak diwariskan, tidak ditanggap, dan jarang digunakan dalam ranahnya. Kemudian statusnya mengalami kemunduran, yaitu kemundurannya ditandai dengan penutur tradisi di atas 10 orang, tetapi semuanya berusia lanjut di atas 60 tahun. Diwarisi dalam keluarga, hanya beberapa generasi muda sudah menguasai pertunjukan, jarang ditanggap, masih digunakan dalam ranahnya, tidak ada aturan pelindungan, dan bersaing dengan sastra lisan dari daerah lain yang lebih menarik. Kemudian rentan, kondisi sastra tersebut ditandai dengan penutur sastra lisan lebih dari 15 orang, tetapi rata-rata berusia lanjut. Diwarisi di dalam dan di luar keluarga, beberapa generasi muda sudah menguasai pertunjukan, sering ditanggap, masih digunakan dalam ranahnya, diajarkan dalam dunia pendidikan, masih sedikit dialihwahanakan, dan pemerintah daerah belum memiliki regulasi pelestariannya. Kemudian aman, lebih dari 20 orang, diwarisi di dalam dan di luar keluarga, banyak generasi muda yang mampu mempertunjukkan, sering ditanggap, masih digunakan dalam ranahnya, diajarkan di muatan lokal, sudah banyak dialihwahanakan, dan pemerintah daerah sudah memiliki regulasi pelestariannya. Nah, ini sebagaimana di awal disampaikan berkaitan dengan teknik pengumpulan data, ini dari pedoman pelindungan pedoman vitalitas sastra, ya, pelindungan vitalitas sastra, ataupun dari buku pedoman tim pelindungan sastra, ya, berkaitan dengan vitalitas. Ini ada kuesioner, ada observasi, wawancara, kemudian juga studi pustaka yang kami laksanakan, yaitu berupa kuesioner, penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi. Dan kemudian hasil dari telah kami, jadi berdasarkan pengamatan di lapangan, wawancara, dan penelahan terhadap kuesioner, diperoleh hasil bahwa vitalitas Hikayat Nur Muhammad di Kabupaten Lingga memang dalam kondisi terancam punah karena memenuhi kriteria dari status ataupun keadaannya yang terancam punah tadi, di mana ataupun maestronya, penuturnya itu kurang dari 2 orang, kurang dari 3 orang kalau tidak salah, kemudian juga sudah jarang dipentaskan dan sebagainya.
Dan maestronya tersebut yang kami peroleh itu memang ada 2 orang. Yang pertama itu Pak Idris, itu sudah di atas 60 tahun, juga ada mantan lurah ya, kami menyebutnya Pak Haji gitu, itu pun sudah di atas 60 tahun. Dan kemudian generasi muda di daerah tersebut itu tentu kehilangan jejak berkaitan dengan Hikayat Nur Muhammad ini. Kalau melihat peran pemerintah, sebenarnya berkaitan pemerintah di sini diwakili dengan dinas kebudayaannya. Dinas kebudayaannya sebenarnya sangat antusias, sangat perhatian terhadap kebudayaan yang berada di wilayah Lingga tersebut. 5 menit lagi ya, Mas. Baik, Mbak. Namun karena di sisi lain berbagai faktor ya, termasuk SDM, sehingga sastra lisan ataupun juga sastra cetak dan juga manuskrip itu tidak dapat istilahnya keberadaannya tidak dapat dijaga sedemikian rupa ataupun dilestarikan. Namun ketika kami ke sana, respon mereka sangat baik sekali, antusias, dan mereka sangat menyambut dan membantu pelaksanaan vitalitas ini. Bahkan sebelumnya juga ada informasi ketika pelaksanaan pemetaan sastra pun demikian, dan selanjutnya ketika beberapa bulan yang lalu juga dilaksanakan revitalisasi sastra. Karena untuk pelaksanaan vitalitas ini kami laksanakan sekitar bulan Juni. Baik, rupanya demikian Mbak Yudit, Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti untuk lebih melengkapinya mungkin akan disampaikan oleh Mas Ahid. Demikian sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa menarik ya kedua pemakalah kita sore ini terkait dengan kajian vitalitas yang sastra lisan hampir punah ya, Mas ya. Baik, untuk pemateri terakhir kami persilahkan kepada Ibu Evan Yenita Sam. Ini akan membahas kajian vitalitas sastra lisan Senandung Jolo di KP Jambi. Ya, silakan Bu Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum dong. Salam sastra, salam sastra. Ya baik. Tampak ceria sekali. Hai. Kata orang yang harus bermuda dan ceria. Iya, begitu. Baik, Mbak Evan. Selamat Bapak Ibu. Saya bisa melihatnya untuk semua. Ini juga mungkin seperti yang saya sampaikan pada juga, dan saya mengajikan Senandung Jolo kami lakukan, vitalitas sastranya kami lakukan di tahun 2017. Nah, tetapi kemudian karena ini ya saya tidak menyebutnya karena dadakan begitu, tidak bisa menyajikan Selindia hari ini, tapi saya akan memaparkan saja apa yang sudah kami lakukan pada tahun 2017 itu, bahwa mungkin hampir sama dengan yang vitalitas yang dilakukan oleh Kang Asep dan Mas Aid, bahwa setiap persoalan-persoalan yang terjadi di tradisi lisan itu, sastra lisan ya, sastra lisan itu tentu persoalan kepunahan, kemudian hambatan-hambatan lain yang kita alami, yang dialami. Dan dulu itu bahwa vitalitas sastra ini sebuah kajian yang memang dilakukan untuk melaksanakan, bahwa ini akan dilaksanakan revitalisasi atau tidak. Tapi yang terpenting kita lakukan pemetaan dulu. Nah, ini kami ke Jambi bersama Bang Joner dan ada Ihsan di sana. Dari hasil untuk vitalitas sastra, tentu bicara kesulitan dulu. Saya membicarakan kesulitan ketika itu. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi kesulitan yang dialami, karena sudah ada perubahan tahun bahwa
perubahan adalah keniscayaan. Bahwa kesulitan kita yang utama pada saat itu adalah bagaimana melakukan kajian vitalitas sastra ini dengan metode atau dengan cara kuantitatif. Jadi dengan wawancara, penyebaran, kemudian inventaris yang dilakukan. Nah, ketika untuk hal ini kita menggunakan kuesioner yang digunakan tentu merujuk pada kuesioner bahasa pada saat itu. Dan mungkin ketika di awal ketika kami mau berangkat itu mungkin tidak persoalan, kami sudah melakukan studi pustaka juga, kemudian bahwa ini bisa kita lakukan kajian vitalitas. Tetapi ketika sampai di lapangan, yang persoalan yang muncul itu bagaimana menerapkan kuesioner dan angket yang berstandar UNESCO itu kuesioner bahasa terhadap sastra, dan kami tentu sangat kesulitan karena itu bagaimana misalnya dalam bahasa itu berapa kali dalam sehari menggunakan bahasa Indonesia, kan itu yang untuk bahasa. Nah, untuk sastra kan tidak mungkin digunakan. Bagaimana sastra lisan itu digunakan setiap hari di rumah, kan tidak kesulitan kami di situ sebagai pemula lah, karena ini juga hal-hal yang baru dilakukan. Tetapi ada beberapa hal di sastra lisan untuk khusus Jambi untuk melihat kebertahanannya. Senandung Jolo ini yang saya jelaskan, saya beri informasi dulu bahwa Senandung Jolo ini adalah tradisi sastra lisan yang berbentuk pantun, berbalas pantun sebagai sebuah kesenian masyarakat Melayu. Dan karena Jambi adalah negerinya 1000 bunyi, maka mereka menggunakan alat-alat bunyi yaitu yang dari kayu. Kemudian Senandung Jolo ini berada di daerah Kumpeh, kecamatan Kumpeh, sebuah daerah yang cukup jauh dari kota Jambi. Kemudian kami telah mewawancarai 4 orang narasumber yang berasal dari maestro, kemudian penggiat peneliti, dan kemudian juga orang balai sendiri, kantor bahasa. Nah, di situ ini dikatakan bahwa dilihat setelah ke lapangan itu dilihat bahwa ternyata Senandung Jolo itu yang aslinya itu seperti tradisi-tradisi yang lain gitu. Bahwa hanya menggunakan alat-alat sederhana untuk membantu membantu pertunjukan, tetapi Senandung Jolo ini sudah mengalami rekonstruksi dari bentuk aslinya. Rekonstruksi artinya bahwa di dalam penayangannya, pertunjukannya itu sudah menggunakan alat-alat lain yang masuk yang sesuai dengan bunyi-bunyian yang ada di Jambi. Nah, tetapi sebagai ciri khas, ada ciri khas dari Senandung Jolo itu adalah sair pantun yang dilakukan itu berbalas-balasan dan posisi duduk dengan kaki bersila. Jumlah penyenandung dan pengiring tidak dibatasi, tapi minimal 2 orang. Diiringi musik tradisional berupa alat pukul apa adanya. Itu ada kayu yang disusun. Kalau yang tradisinya itu kayu-kayu yang disusun 5 buah, kemudian diikat dengan benang. Kemudian ada alat untuk menabuhnya, untuk mengeluarkan bunyi. Ketika kami tanyakan kenapa 5, jawaban yang kami dapatkan pada saat itu dari maestronya, ya mungkin karena rukun Islam itu ada 5. Nah, kemudian kami lakukan wawancara dengan peneliti, dosen dari Universitas Jambi yang juga beliau adalah peneliti tradisi lisan. Menurut beliau ini Senandung Jolo ini digunakan adalah pertunjukan kegembiraan ketika menyambut panen tiba. Kemudian selain menyambut panen tiba adalah untuk membuka humo baru atau lahan-lahan baru. Nah, untuk menemani mereka di perjalanan itu melalui sungai, mereka akan bersenandung gitu. Bersenandung yang disebut Senandung Jolo itu masing-masing berpantun
gunanya bagi mereka menurut beliau itu untuk mengatasi ketakutan, mengatasi kesunyian, kemudian bergembira untuk hal-hal baru yang akan dilakukan di masa depan sebagai pengharapan ke depan. Nah, kita tahu bahwa daerah-daerah baru tentu banyak binatang buasnya, dan mereka dengan bersenandung itu mereka mengungkapkan bagaimana mereka bersahabat dengan alam, bersahabat dengan dengan seluruh makhluk yang ada di lingkungan humu-humu yang akan mereka bentuk. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, iringan dasar yang digunakan dalam senandung ini adalah seni musik pukul, yaitu kulintang. Kemudian setelah rekonstruksi, ada kulintang, ada gong dan gendang. Fungsi ini sebagai hiburan. Kemudian untuk menjaga kebudayaan setiap daerah diperlukan hubungan yang baik tentu saja. Dari hasil wawancara, kemudian angket yang kami sebarkan itu tidak memadai juga, tetapi ada beberapa pembahasan yang bisa disampaikan bahwa senandung Jolo ini sebenarnya karena sudah dari rekonstruksi itu juga sudah memasuki wilayah-wilayah yang memang seperti yang kita harapkan dari hasil revitalisasi gitu, bahwa ini akan menjadi mulok bagi sekolah-sekolah atau menjadi digunakan di dalam masyarakatnya. Senandung Jolo juga digunakan untuk penyambutan tamu-tamu yang datang secara resmi. Secara resmi mereka menggunakan senandung Jolo. Akan tetapi kalau untuk perkembangan seperti itu tidak ada persoalan. Artinya mereka senandung Jolo ini di tahap aman. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika kita melihat pada pewaris, bahwa pada saat itu hanya ada 2 orang pewaris laki-laki yang sudah tua, kemudian ada 2 orang perempuan yang juga sudah tua. Kemudian tidak ada regenerasi. Nah, tidak ada regenerasi untuk membuat senandung Jolo ini tetap eksis di dalam masyarakat. Nah, kemudian pada senandung Jolo ini maestronya senandung Jolo ini sudah diberi penghargaan oleh ATL sendiri, Asosiasi Tradisi Lisan, dengan sertifikat sebagai pembinaan, tetapi menurut menurut informasi kemudian bahwa hanya baru berbentuk sertifikat, itulah tidak ada kelanjutan setelah itu. Senandung Jolo ini juga sudah selain rekonstruksi itu juga sudah dialihwahanakan. Telah mengalami alihwahana ke dalam bentuk VCD misalnya yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Jambi dan Dinas Pariwisata di sana. Dan akhirnya bahwa senandung Jolo ini memang mengalami terancam punah. Saya melihat mungkin akan sama dengan bagaimana metode yang digunakan oleh Mas Asep dan Mas Ai. Di sini di kesimpulan itu bahwa senandung ini perlu direvitalisasi dari waris gitu, bukan pendengar atau kemudian pertahanan hidupnya kuat kalau maestronya itu memang dilakukan proses terhadap maestro. Mungkin revitalisasi yang kami harapkan gitu, dilakukan revitalisasi terhadap pewaris. Kemudian saya tidak bisa menampilkan ininya juga, Mbak Yudit, maafkan. Nah, nanti saya akan coba memberikan selindia, dan rekamannya pun juga saya tidak bisa menyiapkan karena benar-benar saya juga nggak tahu bahwa jadwal saya hari ini. Dan itu maafkan saya, nanti saya akan saya lengkapi selindia. Itu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Evan. Tanpa Salandia pun bisa menyajikan cerita Jolo di Kumpeh Jambi ya. Baik, kita siap berdiskusi ya Mbak Evan. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, itu tadi paparan ketika pemateri kita. Yang pertama tadi Ibu Dara berkaitan dengan vitalitas sastra lisan si Jombang, ikon Kabupaten 50 kota yang terancam punah. Kedua adalah Pak Asep Juanda dan Mas Ahid ya, vitalitas sastra hikayat Nur Muhammad di Kabupaten Lingga, Kabupaten Riau, dan yang terakhir tadi Mbak Eva itu berkaitan dengan vitalitas sastra lisan Senandung Jolo di Kumpeh Jambi. Baik, saya mengundang Bapak Ibu peserta untuk berdiskusi terkait dengan masukan atau hal-hal apa saja yang harus dibenahi untuk pemertahanan sastra lisan di daerah kita masing-masing. Saya undang bisa raise hand atau di ruang chat. Saya tengok di ruang chat terlebih dahulu ya. Ini ada satu pertanyaan terkait dengan dari Bapak Susanto. Apa kira-kira langkah yang sistematis untuk mencegah hilangnya atau punahnya sastra lisan di daerah-daerah? Tolong Mbak Evan, Mbak Dara dan Mas Asep bisa memberikan masukan. Silakan siapa yang terlebih dahulu. Oke. Mbak Dara, monggo. Oke. Terima kasih Pak Susanto atas tanggapannya. Saya mungkin dapat mencontohkan untuk kegiatan sastra lisan yang terancam punah juga yang sudah kami lakukan di Kabupaten 50 Kota pada bulan September kemarin dan untuk pembinaannya di bulan Oktober. Nah, di situ langkah-langkah sistematisnya di situ kami intinya melakukan revitalisasi sastra lisan Nolam. Nah, di daerah itu tidak penuturnya juga sudah tidak ada. Kemudian kami melakukan diskusi dengan masyarakat pemilik tradisi, kemudian pemerintah daerah terkait dengan tradisi tersebut, sastra lisan tersebut, dan kita mengembalikan kepada mereka selaku pemilik tradisi dan juga pemerintah daerahnya, dan kita atau kami di Badan Bahasa artinya hanya sebagai pemantik. Kalau mereka artinya tidak berkenan atau tidak girah dari mereka tidak bersambut, artinya gayung tidak bersambut, kami juga tidak bisa melakukan revitalisasi tersebut. Nah, jadi dalam diskusi tersebut kami membuat kesepakatan bahwa bagaimana ke depannya, apakah ini kita bisa hidupkan dengan cara seperti ini. Nah, syukur alhamdulillah bagi masyarakat Talang, Nagari Talang Maur waktu itu mereka menyambut baik apa yang kami berikan. Nah, artinya sastra lisan Nolam dapat hidup kembali, dan informasi dan kami harap si Jombang juga akan berlaku sama dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Tolang tersebut. Seperti itu yang bisa dapat saya berikan jawabannya. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin Mas Asep bisa menambahkan. Baik, Mbak Yudit. Terima kasih Pak Susanto ya atas pertanyaannya. Yang kami lakukan ya khususnya dari KLP Pelindungan, bahwasanya ada lima hal. Yang pertama yaitu pemetaan sastra. Jadi sastra lisan tersebut dipetakan dulu di daerah-daerah tersebut itu ada sastra apa saja begitu, dan bagaimana selanjutnya yaitu dilakukan dengan vitalitas untuk menguji daya hidupnya, termasuk juga dilakukan konservasi. Kira-kira kalau memang
si sastra lisan tersebut itu sudah tidak bisa dihidupkan lagi, hanya bisa didokumentasikan, maka dilaksanakan konservasi. Kemudian yang keempat yaitu revitalisasi, gitu, diadakan dihidupkan kembali, dipelihara, gitu. Dan selanjutnya adalah diregistrasi, gitu, di Badan Bahasa. Itu secara khusus yang dilakukan oleh KKLP Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam hal ini, yaitu KKLP Pelindungan Sastra, gitu. Kemudian yang kedua tentunya sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Dara, juga koordinasi dengan pemerintah daerah, karena berkaitan dengan sastra juga bahasanya itu adalah merupakan kewajiban kalau katakanlah melihat Undang-Undang Kebahasaan, gitu ya, nomor 24 tahun 2009, gitu. Kami dari Balai Kantor dan juga tentunya Badan Bahasa sebenarnya hanya koordinasi saja, jalur koordinasi saja, gitu. Jadi kita memantik pemerintah daerah tersebut untuk lebih mengupayakan bagaimana pemertahanan sastra lisan tersebut. Karena jelas Badan Bahasa, kemudian Kantor Bahasa atau Balai Bahasa, gitu, tentunya program-programnya tidak secara fokus berkaitan dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang mempunyai daerah, maksudnya itu yang menguasai ataupun juga menguasai wilayah tersebut. Tentu mereka akan lebih fokus untuk mengadakan pelestariannya. Tetapi hal itu tentu perlu dipantik, perlu dimotivasi, ya kami melakukan hal itu. Tetapi di sisi lain ternyata tidak semua pemerintah daerah juga yang terpantik juga, yang mau tidak mau kami pun ya dari Kantor Bahasa, Balai Bahasa, termasuk tentunya Badan Bahasa melakukan revitalisasi ataupun juga upaya-upaya pemertahanan sastra lisan tersebut. Kemudian juga kami mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan perda, terutama bagi pemerintah daerah yang belum mempunyai perda, itu peraturan daerah berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah tentu di dalamnya, gitu. Jadi dengan demikian nanti bagi maestro, kemudian juga para pegiat dan sebagainya sudah ada payung hukumnya, mereka semakin termotivasi ataupun juga ya ada pegangan untuk melakukan tindakan-tindakan pelestarian ataupun juga mencegah punahnya sastra lisan tersebut. Dan di sisi lain juga dilaksanakan penghargaan ataupun juga apresiasi lah kepada maestro ataupun juga para tokoh yang memang mempunyai kepedulian terhadap sastra lisan tersebut, sehingga mudah-mudahan itu pun juga menjadi salah satu motivasi untuk tetap bergandeng tangan dengan kami dalam melaksanakan pelestarian sastra lisan tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, Mbak. Ya, baik. Lanjut dengan Mbak Evan, barangkali memberikan masukan terkait dengan pertanyaan Pak Susanto. Mbak Eva. Halo Mbak Eva. Baik, ini ada pertanyaan. Ya, udah. Saya Udah. tadi mematikan. Selamat sore Pak Susanto. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dara dan Pak Asep, bagaimana langkah-langkah pelindungan yang kami lakukan dari KKLP Pelindungan. Dan tetapi kemudian mungkin saya akan melihat celahnya itu begini, ada revitalisasi. Setelah dilaksanakan itu melaksanakan revitalisasi itu kami melakukannya berbasis komunitas, itu namanya pewarisan. Jadi komunitas ini misalnya setelah revitalisasi tahu ada lisan itu punah, hampir punah dan kemudian terancam punah. Yang bisa kita lakukan revitalisasi itu pada yang hampir punah atau terancam punah itu.
yang kami lakukan adalah dengan melakukan revitalisasinya dengan 3 tahapan. Yang berbasis komunitas tadi, misalnya dengan berbasis pada generasi muda, anak-anak sekolah, pada umumnya itu anak sekolah tingkatan SMP atau SMA gitu. Dan kemudian dengan orang itu berpikir dua paling tidak sudah menunjukkan sastra itu mencintai kebudayaan sendiri. Yang kami lakukan saja berkoordinasi dengan daerah adalah daerah kemudian penting dari pemerintah, kemudian pendidikan. Kami lebih masuk pada ke pendidikan karena itu akan bisa diajarkan hasil dari revitalisasi itu. Kita berharap akan menjadi bahan bagi pembelajaran mulok. Nah, setelah koordinasi kita lakukan pelatihan terhadap 25 orang itu dengan maestro yang sudah ada, dan kemudian di akhir itu dilakukan pentas untuk melihat untuk hasil. Dan dari situ kita berharap, dan setelah selesai kita berharap pemerintah daerah dan penentu kepentingan itu, penentu kebijakan seperti pendidikan, mengambilnya menjadi bahan untuk mulok dan bisa menjadikan sebagai sarana untuk sayembara atau apa yang pembelajaran kesenian dan pembelajaran bahasa dan sastra seperti itu. Kemudian setelah tentu saja masih dalam pemantauan gitu. Kami sebagai begini Pak Selalu, kami dari pelindungan itu sebagai pemilik program yang kami tawarkan kepada pemerintah daerah yang sebagai pemilik. Kemudian kita lakukan revitalisasi itu, kemudian hasilnya mereka yang akan selanjutnya mereka yang akan menggunakan, dan keberlangsungan hidup dari revitalisasi yang sudah kami lakukan itu akan kami lakukan evaluasi kembali. Seperti itu. Dan ada balai dan kantor yang akan mengawasi langsung keberlangsungannya. Begitu Pak. Iya, baik. Kita masih memiliki waktu kurang Mohon lebih. izin menanggapi, boleh? Oh, boleh. Silakan Bapak. Ya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Mbak Yudit. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ganjar. Waalaikumsalam. Ya. Ya, terima kasih rekan-rekan. Terlupakan ke Kang Ganjar. Ini sangat Ternyata. Salam Mas Ganjar. Halo, saya sudah pangling. Ternyata Mas Ganjar yang bicara. Ya, silakan. familiar suaranya. ini sangat menarik sekali pembahasan dari 3 pemakalah ini. Mungkin saya menambahkan dari tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Asep dan Mbak Dara ya. Ini kan ketiga makalah ini, 3 penyaji ini bicara tentang vitalitas sastra gitu ya. Dan terbetik juga tadi pertanyaan di kolom obrolan dari Pak Susanto. Memang bahwa program pelindungan atau pelestarian bahasa dan sastra itu adalah sebuah langkah yang sistematis gitu. Tadi sudah dikatakan juga oleh Kang Asep bahwa ada langkah penting setelah pemetaan, yaitu kajian vitalitas untuk mengukur daya hidup bahasa atau sastra itu sendiri sebelum melakukan konservasi dan revitalisasi. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa kajian vitalitas baik bahasa maupun sastra itu secara umum metodologi dan teknik penelitiannya memang belum semantap penelitian sosiologi ataupun sosiolinguistik kalau di linguistik atau di sosiologi sastra gitu. Tetapi di beberapa penelitian baik di Indonesia maupun di luar negara, kajian vitalitas ini menjadi tren yang menarik karena sangat strategis untuk langkah awal menyusun kebijakan dan langkah-langkah konservasi dan revitalisasi gitu. Jadi kajian vitalitas ini tidak bisa dianggap enteng gitu. Apalagi hanya observasi sekilas gitu.
Apalagi hanya mengandalkan kuesioner yang dibagikan ke 25 orang dan sebagainya lah. Karena di dalam kajian vitalitas itu kita melihat bagaimana potensi dan kondisi sastra yang kita hadapi gitu. Dan ini kajian vitalitas ini sangat penting untuk melihat treatment apa atau langkah apa yang perlu dilakukan ketika kita melakukan konservasi dan revitalisasi. Inti dari kajian vitalitas itu kan gitu. Ketika kita melihat sebuah sastra dalam sebuah komunitas misalnya, maestronya masih ada, sudah sepuh, tinggal satu orang, itu pastilah gampang secara kasat mata dilihat, tanpa kajian vitalitas pun bisa. Artinya itu sudah kritis, sudah mau punah gitu. Tetapi kita juga patut melihat apakah masyarakatnya masih mendukung maestro itu dengan sastranya. Kalau masih mendukung, berarti kan sastra itu masih penting di lingkungan komunitasnya. Artinya konservasi dan revitalisasi perlu dilakukan gitu. Kalau misalnya maestronya masih ada tapi sudah sepuh dan tinggal satu, kritis lagi dan masyarakat tidak memerlukan, ya sudah cukup dikonservasi aja. Nah, ini maksud pertanyaan dari Pak Susanto bahwa sistematika dalam langkah-langkah pelestarian sastra ini sebuah sistem yang kalau ingin secara ideal kita lakukan, ya itulah yang perlu dilakukan gitu. Kan sementara ini masih sporadis pelestarian sastra kita itu hanya berdasarkan asumsi, anggapan, dan penyajian seperti presentasinya misalnya kurang dipersiapkan dan sebagainya gitu. Nah, ini penting kita kemukakan gitu. Jadi ketika meneliti sebuah sastra, bagaimana daya hidupnya, ya tampilkan juga bagaimana metodologinya dan langkah-langkah yang telah dilakukan itu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ganjar. Apa kabar? Lama tidak bersua. Iya, baik. Mas Ganjar, Mbak Yudit, saya yang paling bersalah tidak punya Selindia seperti tidak persiapan. Iya. Izin bertanya Ibu. Oh, boleh. Kita masih memiliki waktu kurang lebih 31 menit lagi ya. Sebetulnya masih ada di kolom chat yang harus saya baca, tapi silakan Ibu bertanya terlebih dahulu. Ya, saya ya Bu. Ya, boleh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu saya sudah dipersilahkan. Saya saya Paras Karliana dari Universitas Muhammadiyah Jambi. Ya. Baik Ibu, ini bagi saya sangat menarik sekali tentang sastra lisan ya Bu ya. Ternyata banyak sekali sastra lisan yang harus kita kita kembangkan sebetulnya sebelum punah gitu kan. Jadi kalau dipaparkan tadi tentang sastra lisan yang ini hampir punah, itu sangat miris sekali gitu kan. Jadi kita sebagai penggiat sastra sebetulnya harus cepat mengambil langkah gitu ya, apa yang sebelum sastra itu punah gitu kan. Sejenak saya terpikir gitu ya, mungkin kalau tadi yang dipaparkan dari mana tadi ya, dari Sumatera Barat ya, penutur sastra lisan di sana itu pun ada satu, kalau tidak salah di daerah mana tuh ya, ada satu dan itu pun sudah tua gitu kan. Nah, ini sudah cenderung hampir punah kalau saya pikir ya. Mungkin salah satu mungkin ya penyelamatnya gitu bisa yang masih ada itu mungkin kita bisa merekam dan itu bisa dipelajari ya, seperti yang di awal-awal video tadi, yaitu budaya-budaya lokal itu diberdayakan dan disebarkan, dan para pemuda-pemuda itu mulai belajar gitu ya, belajar tentang sastra lisan dan bentuk sastra-sastra yang lain gitu ya, seperti membaca manuskrip atau apa gitu. Nah, jadi kita bisa mungkin lewat YouTube gitu ya, sumber aslinya
Itu sedikit usul. Nah, jadi saya fokusnya sebetulnya di sastra Jolo, Ibu. Sastra Jolo ya, saya baru mendengar gitu sastra Jolo ini gitu ya, jadi pengen tahu banyak sebetulnya tentang sastra Jolo, apalagi kalau dikatakan ini hampir punah gitu kan. Nah, ini sastra Jolo ini kalau boleh dicontohkan Ibu gitu, minta tolong dicontohkan bagaimana bentuk senandung Jolo itu bagaimana Bu. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, senandung Jolo itu tadi dikatakan di daerah Kumpe ya Bu? Ya. Ya, di daerah Kumpe. Apakah ada di daerah Jambi yang lain mempergunakan senandung Jolo ini Bu? Gitu Bu ya. Nah, itu saja insya Allah Ibu yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya, juga Ibu Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan pertanyaan Ibu Ana ya, saya panggil Ibu Ana. Boleh. Ini sebelum ke ini ya, contoh Jolo, pengambil kebijakan lagi nih Mas Ganjar nih, seperti apa untuk menyikapinya, yang tanggapan dari Ibu Ana tadi terkait dengan pemertahanan sastra daerah ini untuk di kalangan generasi muda dan di sekolah khususnya. Ya, kalau menurut saya itulah letaknya pentingnya kajian vitalitas gitu, karena tidak semua disamaratakan, misalnya kondisi misalnya sastra Dola Bololo dulu di Ternate dengan sastra lisan di Dola Bololo di misalnya di Tidore gitu ya. Kalau misalnya dari hasil kajian vitalitas yang di Ternate itu dari aspek kan kajian vitalitas itu ada beberapa indikator tuh, termasuk sastra ya, sastra karena sastra juga indikatornya mengadaptasi dari yang kajian vitalitas bahasa tuh. Ada indikator yang dari aspek pewarisan memang kritis gitu, dari aspek dokumentasi tidak kritis, aman, karena banyak sekali dokumentasinya gitu, baik teks, audio maupun video gitu. Tetapi dari aspek misalnya pengajaran di sekolah tidak ada gitu. Di Ternate ada, tapi di Tidore tidak ada. Berarti kan revitalisasi atau konservasi di Ternate Tidore untuk dua karya sastra lisan yang berbeda, penanganannya akan lain gitu. Itulah pentingnya kajian vitalitas Mbak Ana. Jadi salah satu aspek yang perlu dilihat juga dari kajian vitalitas itu adalah indikator pembelajaran di sekolah. Apakah itu terjadi atau tidak? Jika misalnya potensi indikator pembelajaran di sekolah itu tidak ada, tetapi misalnya Pemda mengatakan dari hasil wawancara atau observasi mengatakan itu berpotensi diajarkan di sekolah, berarti rekomendasi dari hasil kajian vitalitas itu dalam rangka revitalisasinya perlu masuk ke sekolah, berbasis sekolah berarti. Muatan lokal ya. Iya, jadi intinya pembicaraan vitalitas sastra lisan itu juga harus sampai ke sana gitu. Bagaimana sih implikasi atau kesimpulan dan rekomendasinya untuk treatment selanjutnya gitu. Mungkin itu Mbak Yudit tambahannya. Ya, terima kasih. Begitu ya Mbak Ana. Ini kebetulan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mas Ganjar ini Kepala Balai Jawa Tengah. Beliau pakar dari vitalitas. Ya baik. Pokoknya sukalah yang vitalitas itu ya. Ya suka. Pokoknya Mas Ganjar suka yang vitalitas. Baik. Ini untuk Mbak Evan ini masih bertanya. Baru dengar istilah Jolo. Ayo tolong dicontohkan sairnya Jolo itu seperti apa biar tidak penasaran. Saya juga dari tadi tuh penasaran. Ini Jolo ini apa? Katanya berbalas pantun ya. Tapi kita harus bisa mendengar berbalas pantun. Boleh diperdengarkan satu bait atau satu larik atau baris aja Mbak Evan. Ya sebenarnya ya seperti yang Mas Ganjar ajarkan ke kami ketika menjadi pimpinan kami dulu. Nah ini sebuah kesalahan ya Mas Ganjar, maafkan aku Mas Ganjar, bahwa ini memang harus
ada apa namanya, harus ada pertunjukan itu sendiri gitu. Tetapi kan ya itu tadi sebenarnya nggak boleh ya Mas Ganjar, tidak boleh ada alasan gitu. Nah, tapi akan saya sampaikan bahwa apa namanya, Senandung Jolo ini hanya ada di daerah Kumpeh, Kecamatan Kumpeh di di Jambi. Kemudian senandung ini seperti ini contohnya gitu. Untuk senandung pembukanya gini. Adik nandung, adiklah sayang, masang melantik bawa rumah. Keno seeko yo burung nuri, mintalah tabi yo punya rumah. Kami menguraikan pantun dan nyanyi. Nandung awak pula ya. Kalau Tuan pandai menyilang, coba dikilang batang senyamit. Kalau Tuan pandai membilang, coba dibilang bintang di langit. Nah, itu itu contoh. Tapi musiknya itu adalah kayu dari kayu dari pohon yang dibentuk itu 5 buah yang dirangkai, panjangnya mungkin sekitar 50 cm. Kemudian seperti talempung ya. Ya, kemudian mereka yang bersenandung itu dengan selonjoran menaruhnya di atas paha dan lutut. Gitu. Nah, mereka duduk tidak berhadapan tapi berdampingan duduknya. Memang ia dalam kondisi maestronya itu hanya tinggal 2 yang laki-laki, 2 perempuan pada saat itu, dan ketika itu juga di 2017 itu tidak ada yang berminat untuk mewarisi gitu. Tetapi Senandung Jolo ini sudah dilakukan rekonstruksi, kemudian oleh seorang seorang pamong budaya di Taman Budaya sana sudah memberi pelatihan di sana ke dalam bentuk komunitasnya. Nah, di dalam komunitas itu sudah dilakukan. Demikian. Ya, begitu ya, Bu Ana ya. Ya, terima kasih Bu. Merdu sekali suaranya Mbak Eva ternyata. Iya. Baik, saya kembali ke ruang chat. Ini ada satu pertanyaan sebetulnya sudah dijawab tadi sama Mas Ganjar, hanya saya ingin mengulang saja dari Pak Yulianto ya, ini bagaimana cara mengenalkan sastra lisan kepada siswa di sekolah agar mereka tidak asing dengan budaya sendiri terutama di era multikultural ini. Nah, barangkali bisa dijawab ya sebelum ke Mas Ganjar, teman-teman terlebih dahulu, Mbak Dara, Kang Asep dan Mbak Evan. Monggo, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Yes. Siapa duluan nih? Monggo, siapa? Ayo, pinsut. Boleh ya, Mbak Evan? Ya boleh. Selamat sore juga Pak Yulianto. Yang menurut saya gitu dari hasil perjalanan perlindungan sastra itu, khusus sastra karena saya perlindungan sastra itu, yang pertama itu memang ketika kita memasuki wilayah pengamatan itu memang kesulitan kita adalah ketika berhadapan dengan generasi muda yang sedang terpesona dengan gadget kata orang, tapi gawai menurut kami di Badan Bahasa. Kemudian mereka cukup kalau tidak boleh dibilang tidak santun, itu rasa menghormati terhadap orang yang lebih besar, lebih tua dan sama besar itu memang kurang gitu. Tapi kemudian perjalanan 1 tahun, yang misalnya 1 tahun dalam setiap itu revitalisasi ya Mbak Yudit, yang kita lakukan itu revitalisasi gitu. Iya. Vitalitas kan itu kan kajian gitu, untuk generasi muda kita melihatnya revitalisasi. Kemudian pada saat itu memang kita harus mendekati bagaimana mereka tahu bahwa mereka memiliki budaya, memiliki tradisi yang menarik untuk mereka geluti. Gitu.
dan tentu itu perlu pendekatan secara psikologis kalau menurut saya sih, pendekatan psikologis yang saya menyebutnya selalu itu pewarisan, bagaimana menyebar virus mencintai diri itu gitu. Dan sepanjang ini kami melihat bahwa memang sangat terjadi perubahan yang signifikan anak-anak itu terhadap realisasi setelah bukan realisasi. Nah, kemudian yang kami lihat di proses pelatihannya itu, ketika mereka berlatih dengan maestronya, dan selanjutnya mereka kemudian begitu senang menggunakan itu dalam keseharian, dan mulai gadget gawainya mulai berkurang. Nah, bagi saya secara pribadi sebagai seorang pendidik tentu saja gitu, bahwa ini adalah bentuk dari pewarisan sikap budaya, pewarisan sikap dari tradisi yang ada, dan pembentukan karakter manusia baru yang akan menjadi generasi selanjutnya. Demikian Pak Yulianto yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eva. Lanjut mungkin Bu Dara atau Kang Asep. Oke. Bu Dara dulu deh. Terima kasih Pak Yulianto dari SDN Sembungan ya Pak. Bagaimana cara mengenalkan sastralisan kepada siswa di sekolah? Seperti kata Mas Ganjar tadi, ada treatmentnya, ada tips khusus sebenarnya untuk masuk ke ranah itu. Lagi-lagi tidak bisa kita pungkiri bahwa pemerintah daerah punya kebijakan khusus dalam hal ini. Artinya ketika ada muatan lokal atau di sekolah yang terkait dengan muatan lokalnya yang terkait dengan budaya tradisi, hal itu kita bisa masuk pada ranah tersebut begitu. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena saya hanya mencontohkan pada daerah saya sendiri pada beberapa tahun 2 atau 3 tahun yang lalu di Kabupaten Padang Pariaman semula sudah ada muatan lokal. Kemudian adik-adik kelas saya yang mengajar di sana tentang budaya alam Minangkabau, mata pelajaran itu mulai tidak ada kebijakan untuk tidak ada muatan lokal lagi di sekolah. Nah, artinya itu tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengajarkan. Nah, bagaimanapun kita sama-sama membuka diri kalau memang ini akan masuk pada ranah sekolah itu gitu. Saya contohkan di 50 kota kemarin itu untuk tradisi sastralisan Sampelong, penuturnya dilibatkan pihak sekolah untuk mengajarkan seni tradisi di sekolah itu. Nah, artinya ada kolaborasi antara pihak pemerintah daerah atau sekolah untuk melibatkan para pelaku tradisi agar tradisi ini bisa hidup atau tradisi ini bisa dikenalkan kepada generasi muda kita. Nah, menurut saya seperti itu caranya, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Sedikit Mas Kak Asep ya, singkat. Ya, baik. Ya. Baik Pak Yulianto, memang kita sadari sepenuhnya bahwasannya sekolah adalah merupakan salah satu pewarisan, ya, tempat pewarisan yang terbaik dan sangat teruji sampai saat ini, gitu. Dan jadi kalaupun sastralisan ini diajarkan di sekolah, ini merupakan suatu revitalisasi yang sangat luar biasa. Dan mungkin saya rasa itu juga akan kawetannya juga akan semakin terjaga begitu kalau di sekolah begitu. Nah, tapi masalahnya adalah di sekolah sendiri ruangnya itu kan sangat terbatas gitu. Jadi bagaimana caranya? Mungkin juga tadi melalui yang disampaikan oleh Mbak Dara itu melalui Mulok. Ataupun sekarang kan sistemnya pendidikan merdeka begitu ya. Mungkin kreativitas guru bagaimana memanfaatkan waktu tertentu itu untuk menyampaikan berbagai pelajaran, salah satunya berkaitan dengan sastralisan gitu.
Itu didapatkannya dari mana? Ya mungkin dari video dan sebagainya. Kemudian yang terakhir Mbak Yudit ya, sedikit ini berkaitan dengan alih wahana. Mungkin anak-anak kita sekarang ini memang sangat sangat gemar terhadap digital ya, gawai dan sebagainya, tapi saya yakin bahwasannya dari kegemaran mereka, dari kekhusuan mereka itu terhadap gawai pasti ada sisi bosannya, ada sisi jenuhnya, ada sisi-sisi lain yang dapat kita masuki mungkin. Jadi dan demikian mungkin berkaitan dengan sasalisan masuk ke kartun ataupun apa yang di dalamnya itu ada tayangan-tayangan sasalisan, mereka juga mudah-mudahan tertarik gitu. Jadi diantaranya juga melalui alih wahana. Mungkin di sekolah juga ada momentum tertentu yang pemutaran film kartun yang di dalamnya ada alih wahana dari sasalisan dan sebagainya. Dan yang ditayangkan di awal acara tadi, awal seminar itu, memang itu salah satu bentuk revitalisasi gitu ya. Jadi adanya pelatihan-pelatihan ke generasi muda melalui komunitas dan sebagainya. Demikian Mbak Yudit. Iya, waktu kita tinggal sedikit sekali ya, 3 menit, tapi masih ada pertanyaan satu lagi dari Mas Eri. Disilakan Mas Eri, singkat dan padat, nanti pada simpulannya Mas Ganjar nanti yang menyampaikan. Ya, baik Mas Eri. Enggak, Mbak Yudit, saya sudah cukup. Oh, cukup. Terima kasih Mas Ganjar. Mas Eri. Oh, siap, terima kasih Mbak Yudit. Pertanyaan hanya untuk satu saja, Mbak Unidara. Tadi mengatakan bahwa ada salah satu sastra lisan jenis mantra ya, udah saya Uni ya, yang tidak atau susah untuk direvitalisasi karena mantra itu terkait dengan kisah asmara ya. Kalau yang satu mencintai, yang satu tidak, terus dipaksakan nanti efeknya masih kena dengan itu. Nah, alasan mengapa tidak bisa direvitalisasi kenapa Unidara? Karena kalau menurut saya mantra itu kan ada 2 ruh sebetulnya. Dua bagian. Yang pertama adalah ruh mantra itu sendiri dan yang kedua adalah raga mantra. Raga mantra itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan pada saat mantra itu dituturkan. Sedangkan ruhnya adalah laku atau syarat-syarat yang harus dilakukan oleh seorang pemantra atau peritus agar mantranya itu memiliki kekuatan magic. Jadi kalau hanya diucapkan, tetapi ruhnya hilang, hanya raganya saja, saya pikir tidak masalah itu untuk direvitalisasi atau dikonservasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika tadi di kesimpulan Unidara mengatakan bahwa menawarkan revitalisasi berbasis komunitas. Kalau menurut saya itu agak riskan ya, karena ketika komunitas bubar, ketika misalkan ketua komunitasnya tidak ada, sudah hilang, mungkin lebih aman atau lebih enak itu jika dilakukan revitalisasi berbasis sekolah, seperti yang diungkapkan oleh Mas Ganjar tadi. Kalau sudah berbasis sekolah, kemudian dia dari turun-menurun terus, selalu ada. Nah kemudian ketika itu berhasil, mungkin bisa dijadikan muatan lokal di sekolah tersebut gitu. Jadi kalau berbasis komunitas berdasarkan pengalaman itu kalau komunitas satu ketuanya hilang sudah bubar, hilang juga gitu. Tapi ketika berbasis sekolah, ketika kita bisa merangkul sekolah, itu keberlangsungannya itu akan terjaga gitu. Dan pewarisannya akan tetap terjadi seperti yang dilakukan oleh Bang Moses dan Mbak Devi ketika di Wonosobo Daeng. Itu adalah berbasis sekolah. Itu. Jadi oleh bupatinya mengatakan ya nanti di Kecamatan Selokromo Daeng akan dimasukkan ke dalam muatan lokal untuk sekolah-sekolah yang ada di Selokromo gitu. Nah, dengan adanya keputusan seperti itu, saya lebih berkeyakinan bahwa dengan berbasis sekolah akan lebih aman dan lebih terjamin pewarisannya. Mungkin itu saja Mbak Yudit. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Eri. Mbak, ini khusus Mbak Dara ya, Mbak Dara. Ada 2 pertanyaan ini dari Mas Eri terkait. Ya. Maaf, nanti saya juga akan bantu Dara untuk menjawab karena saya sedang melaksanakan penelitian itu. Oh, boleh. Waktu kita masih 9 menit. 9 menit. Untuk khusus Mbak Dara dulu ya. Ini ada terkait dengan mantra tadi.
yang kedua ini revitalisasi berbasis komunitas. Silakan Mbak Dara untuk menyambung pertanyaan dari Mas Eri tadi. Oh, iya. Terima kasih Mas Eri. Untuk seni sirompa yang saya katakan tadi itu tidak dimungkinkan untuk kalau teksnya itu dalam bentuk mantra. Kalau Mas Eri tadi memberikan gambaran bahwa mantra itu ada satu ruhnya, yang satunya lagi Sherpa tadi. Dalam hal ini dari wawancara yang pernah kami lakukan, kalaupun serempak itu dipertunjukkan tidak mengikuti ada persyaratan segala tadi, masih tetap dampak kepada orang yang pernah terkena sirompak ini. Di wawancara kami yang pernah kami lakukan itu, sirompak ini waktu itu pernah dimainkan di isi Padang Panjang, dan ketika bermain si penuturnya memainkan sirompak ini, ternyata ada salah seorang mahasiswa yang hadir di sana pernah mengalami dampak mantra sirompak ini, dia langsung kambuh penyakitnya di situ gitu. Tapi sebagai sebuah dokumen budaya itu sudah pernah dilakukan gitu. Jadi untuk sebuah revitalisasi tidak memungkinkan dilakukan itu karena masyarakat alim ulama dan masyarakat adat tidak memberikan izin dalam hal ini. Itu yang dapat saya berikan jawabannya. Kemudian yang berbasis sekolah ini, saya pikir betul juga apa yang dikatakan oleh Mas Eri, bahwa kalau sekolah artinya ada generasi-generasi berikutnya gitu. Artinya ada estafet dari tradisi itu. Tapi saya melihat untuk si Jombang tidak semudah yang saya gambarkan ketika saya datang ke daerah dengan tradisi nolamnya. Tingkat kerumitannya agak berbeda saya lihat untuk si Jombang ini, karena berangkat juga mungkin pemikiran yang seperti itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kabupaten 50 Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaannya dengan berbasis sekolah itu betul-betul tidak ada hasilnya sama sekali gitu. Saya tidak tahu persis juga apakah, tapi kalau saya melihat dari si Jombangnya sendiri, karena dia tidak ada teks dalam bentuk tertulis dan itu dihafalkan dan memiliki kekhasan dan kerumitan tersendiri untuk menangani, perlu tips yang khusus. Kalau misalnya berbasis komunitas, paling tidak komunitas yang hidup dengan tradisi itu untuk sementara hidup dalam beberapa kelompok. Bisa jadi mungkin betul kata Mas Eri, ketua kelompoknya meninggalkan timnya, itu akan berakhir. Tapi paling tidak untuk sebuah awal menurut saya itu sebuah jalan keluar untuk menghidupkan si Jombang seperti itu. Kalau diizinkan saya munculkan si Jombangnya sebentar saja, dalam tidak cukup sampai 2 menit. Oh boleh, masih ada waktu 5 menit, 2 menit ya. Boleh Mbak Dara. Suaranya tidak keluar, suaranya. Oh ya. Suaranya sama saya sudah full, kok nggak bisa sih? Nggak keluar ya suaranya? Nggak keluar. Oh, maaf saya nggak bisa nih. Tidak terdengar Mbak Dara. Iya. Maaf, saya tidak bisa mengeluarkan suaranya kalau di tempat saya sudah full. Ketika ini Mbak Dara, ketika pas berbagi layar kan di bawahnya ada share sound. Nah, share sound-nya dicentang. Oh, gitu. Sebentar. Coba lagi Mbak Dara, masih ada waktu nih Mbak Dara. 4 menit lagi. Sebentar ya.
Sudah terbuka layar berbaginya. Di bawah, paling bawah ada share sound. Diklik aja itu. Share sound sebelah kiri, bawah sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebentar. Oke. Sebentar. Aduh. Maaf, saya kayaknya nggak bisa deh. Baik, Mbak Dara. Mbak Judith sebentar mau tanya sebentar nggih. Nggih. Nah, Mbak Dara itu seperti monolog gitu ya. Jadi sebuah syair yang kemudian didendangkan gitu. Iya. Nah, berarti hampir sama dengan kentrung ya kalau di Jawa Tengah ya. Sepertinya. Maksud saya ini kan pasti isinya epos ini, bercerita tentang kepahlawanan tokoh yang ada di wilayah saya itu, entah apa, kalau kentrung seperti itu. Nah, ketika kami kemarin dengan Bang Moses, itu juga hanya tinggal satu, kemudian kita melakukan revitalisasinya dengan memodifikasi itu, Mbak Dara. Jadi intinya kemudian kita gabungkan antara, karena yang main anak-anak, tidak murni kentrung, secara teknik kita tampilkan kentrung, tetapi isi ceritanya kita ubah, kita sesuaikan dengan anak-anak itu, misalkan dengan dongeng gitu. Jadi namanya tronggeng, kentrung dongeng gitu. Ketika yang bermain anak, tapi yang diceritakan adalah bukan kisah epos kepahlawanan yang ada di daerah itu, melainkan cerita-cerita fabel gitu. Seperti Kancil nyolong timun, Kancil dan melawan harimau segala macam gitu. Memang kalau monolog dan itu panjang kisahnya, kentrung pun semalaman suntuk, itu akan susah untuk diwariskan ke generasi muda. Tetapi ketika kita bisa mengkombinasikan itu dengan tidak kehilangan roh kentrung maupun roh si Jombang tadi, tetapi dengan sedikit memodifikasikannya, kita sesuaikan dengan usia anak, itu mungkin akan bisa masuk gitu. Kalau mau memakai berbasis sekolah gitu. Iya. Gitu Mbak Yudit. Iya, baik, terima kasih atas masukan dari Mas Eri ya. Waktu tinggal 1 menit, saya rasa sudah cukup ya buat kita berdiskusi dan memberikan masukan-masukan yang sangat positif dan intelektual. Terima kasih kepada ketiga pemakalah seminar hasil. Satu hal yang saya garis bawahi ketiga pemakalah ini, bahwa intinya adalah satu hal yang harus dipikirkan bersama adalah momen pengambil kebijakan. Momen itu ada pada saat ini ketika masih banyak anggota masyarakat yang memandang perlunya untuk melakukan revitalisasi sastra lisan bagi pendidikan budi pekerti dan pembentukan identitas jati diri bangsa. Momen semacam ini tidak tertutup kemungkinan akan semakin memudar seiring dengan pergantian generasi dan dinamika kehidupan yang modern. Nah, dalam jaringan kehidupan yang semakin mengglobal ini, kemungkinan besar kesempatan dan semangat dalam memanfaatkan sastra lisan itu dalam tanda kutip akan lenyap ya. Jika hal ini terjadi, keinginan membangun identitas jati diri bangsa, budaya kita dan sastra lisan kita akan mengalami kemunduran atau akan punah, sulit akan diwujudkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Dara dan Kang Asep, juga Mbak Evan atas presentasinya yang luar biasa pada pagi ini. Saya Yudianti Herawati selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memoderatori Bapak Ibu sini sekalian. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.